Halo guys, welcome back to Dimstik Channel. Masih bersama gue Dimstik di sini guys. Dan di video kali ini gue pengen upload video tentang action cam gue kemarin, yaitu action cam merek Akaso V50X. Nah, kemarin tuh gue udah pengen upload video ini tuh udah lama banget. Cuma dikarenakan action cam gue tuh ada sedikit bermasalah dan akhirnya action cam ini gue jual. Ya, kenapa gue jual nanti gue bakal bikin di konten selanjutnya aja, karena kalau di konten ini akan panjang banget gitu kan. Karena di video ini gue khususkan untuk review dari Akaso V50X ini dari segi audio, video, dan juga foto. Dan sebelum masuk ke video review, kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe. Dan jika nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja di bawah. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke video unboxing sekilas ini dan juga review. Check it out. Oke, jadi inilah packagingnya dari Akaso V50X. Dan di sini gue beli dari Cina, bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan untuk packagingnya sendiri, ini tuh dibungkus pakai bubble wrap yang sangat tebal gitu kan, sehingga tuh aman barangnya sampai ke tujuan. Ya walaupun gak dibungkus pakai dus sekalipun, pun menurut gue tetap safety gitu sampai ke sini. Untuk di bagian depannya, di sini terdapat tulisan Akaso V50X, dan di sini udah mendukung 4K 30 fps. Untuk di bagian sisi kirinya, ini kita dapat remote yang dapat kita gunakan saat kita berenang atau menyelam pada kedalaman 10 meter. Untuk di bagian belakangnya, sesuai spesifikasi, kalian bisa pause aja video ini untuk memperjelas dari spesifikasi yang ada. Dan Akaso V50X ini memiliki ukuran layar sebesar 2 inci dengan panel IPS yang sudah mendukung resolusi foto hingga 20 megapiksel. Oke, kita langsung buka aja apa aja sih yang akan kita dapatkan di dalam pembelian action cam Akaso V50X ini. Nah, di sini kita dapat banyak sekali aksesoris pendukung dari paket pembelian Akaso V50X ini. Kalian bisa lihat sendiri sesuai foto ini, dan untuk lebih jelasnya gue bakal tulis lengkapnya di sini. Oh ya, untuk mic eksternal Akaso ini dijual terpisah, jadi tidak include di dalam pembelian Akaso V50X ini. Dan jika kalian ingin sekalian beli mic eksternalnya juga bisa. Untuk mic eksternalnya sendiri dibanderol agak mahal ya menurut gue pribadi, yaitu seharga 228.000 di official Akaso. Berbeda dari clip-on yang kita sering jumpai yang memakai port jack audio, nah di sini mic eksternal dari Akaso ini menggunakan micro USB. Karena Akaso V50X ini tidak memiliki port jack audio, jadi kalau kita ingin menggunakan fitur mic eksternalnya, kita hanya bisa memakai mic eksternal dari Akaso ini. Dan menurut penilaian gue pribadi sih, mic eksternal dari Akaso ini sangat jernih hasil audionya dan sangat berguna di saat kita ingin ngevlog, motovlog, dan lain sebagainya. Dan kita langsung masuk aja ke bagian tes resolusi video maupun foto dan juga audio yang dihasilkan.
action cam ini nggak pakai mic eksternal dan kayak gini suaranya. Cek 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 cek. Ini suara internal dari action cam ini nggak pakai mic eksternal dan kayak gini suaranya. Cek 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 cek. Oke, ini hasil suara dari mikrofon eksternalnya Akaso yang gua taruh di helm tadi, kayak gini suaranya. Dan untuk kameranya mungkin gua rasa rada geter dikit ya itu ya, karena gue pasang di stang motor, jadi kalau ada guncangan itu agak kerasa banget gitu. Nah, itu tadi video review dari action cam Akaso V50X ini. Dulu gue beli action cam Akaso V50X ini di harga 1 jutaan. Jadi pada zamannya itu dia dibilang sebagai GoPro killer. Nah, kenapa? Karena fitur-fitur yang ada di GoPro di atas 2 jutaan itu ada di Akaso V50X ini. Dan di sini gue mau sebutin kelebihan dan kekurangannya Akaso V50X. Dan gue bahas dari sisi kelebihannya dulu. Menurut gue pribadi, kelebihan dari action cam ini yaitu bisa dipakai untuk PC kamera atau pengganti webcam. Nah, jadi jika kalian malas untuk beli webcam, jika kalian pakai PC, nah kalian bisa gunakan action cam ini untuk sebagai webcam gitu. Dan yang kedua itu dia udah memiliki fitur Ace sama Gyro. Jadi ini sangat berguna kalau kalian itu keperluannya untuk vlogging atau motovlog, itu bisa untuk mengurangi dari ketidakstabilan video Anda gitu. Dan kelebihan yang ketiga yaitu action cam ini dia memiliki resolusi foto hingga 20 megapiksel yang bisa kalian lihat sendiri tadi, hasil fotonya tuh jernih banget. Dan dia memiliki resolusi video hingga 4K, tapi masih sebatas 30 fps, jadi tidak bisa sampai 60 fps. Dan kelebihan yang nomor 4 yaitu dia memiliki baterai yang sangat irit. Jadi kalau kalian pakai untuk motovlog itu irit banget. Dan juga dia memiliki baterai cadangan. Jadi bawaan Akaso tuh dia dikasih baterai cadangan. Jadi kalian punya baterai 2 untuk keperluan motovlog. Kalau kalian ingin nambah kalian bisa, cuma mungkin agak susah ya mencari spare part dari Akaso ini, karena juga di Indonesia juga jarang yang pada pakai Akaso. Jadi kalau kalian mau cari di all shop. Dan untuk kelemahannya sendiri atau kekurangannya yaitu yang paling pertama itu dia susah klaim garansi. Ini menurut gue pribadi ya. Jadi karena kemarin tuh action cam gue bermasalah, jadi gue tahu gimana rasanya mau klaim garansi Akaso tuh sangat susah. Ya gue udah coba tanyakan gitu, semisal gue harus bayar gitu kan nggak masalah gitu. Cuma kok tanggapan mereka tuh kayak gimana ya, kayak ya mereka bisa ngejual doang tuh, tapi pas kita ada kendala, dan itu kendalanya bukan dari gua, yaitu dari cacat pabrik, dari ya action cam gue emang udah bermasalah dari sana gitu. Pas gue mau klaim ternyata susah banget. Nah itu yang berujung akhirnya gua jual action cam gua. Dan yang kedua tuh menurut gua apa ya, kayaknya nggak ada sih. Yang paling ngeselin itu kekurangannya itu sih, kayak susah ngeklaim garansi doang. Ini kalau gue pribadi sih, pengalaman gue pakai action cam ini. Jadi kalau kalian ingin beli action cam Akaso ini, kalian harus pertimbangkan dulu garansinya. Jadi kalau kalian ada kendala tuh agak susah gitu kalau kalian mau merepair atau memperbaiki action cam ini. Mungkin itu aja sih kelebihan dan kekurangan dari action cam V50X ini menurut gue pribadi. Jadi kalau kalian mau beli ini pertimbangkan matang-matang gitu. Di range harga 1 jutaan ini kalian bisa dapetin fitur seperti GoPro di atas 2 jutaan, dan ya menurut gue worth it sih untuk dibeli. Cuma ya itu tadi kembali ke kekurangannya yaitu susah klaim garansi. Jadi kalian harus pertimbangkan matang-matang kalau kalian mau beli action cam ini. Oke, gue rasa cukup untuk review action cam Akaso V50X ini. Jika kalian suka, kalian bisa like dan komen di bawah jika kalian ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe di channel gue biar gue makin semangat untuk bikin konten ke depannya. Oke, thank you for watching and see you in my next video. Gue Dimsik pamit, bye bye.